Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan persebaran fauna di zona neotropik. Sebelum ke materinya, kenalin dulu yuk anggota-anggotanya. Pengertian zona neotropik. Zona neotropikal atau biasa disebut zona neotropik merupakan salah satu dari 8 ekozon terestrial di dunia. Zona ini terdiri dari Amerika Selatan, Amerika Tengah, daratan rendah Meksiko, Kepulauan Karibia, dan Florida Selatan. Untuk ekozon juga terdiri dari berbagai fauna dan juga flora. Karena iklim di sini cenderung ke tropis, maka area ini dinamakan neotropik. Ciri-ciri 1. Kondisi wilayah neotropik sebagian besar beriklim tropis, namun di Amerika Selatan lebih banyak beriklim sedang. 2. Berada pada jalur pegunungan Andes yang terbentang dari wilayah barat benua Amerika Selatan sampai Amerika Utara. 3. Memiliki tanah yang subur yang berasal dari batuan basaltik yang biasa ditemukan di lembah-lembah. 4. Temperatur suhu rata-rata 1560. 5. Memiliki curah hujan yang tinggi di musim panas dan curah hujan yang rendah di musim dingin. 6. Memiliki hutan hujan tropis yang lebat terdapat di benua Amerika Selatan yaitu di Amazon. Persebaran wilayah. Kondisi iklim di wilayah neotropik sebagian besar beriklim tropis, sedangkan di bagian selatan beriklim sedang. Persebaran wilayah neotropik meliputi wilayah Meksiko, Florida Selatan, Bahama, Bermuda, Panama, Kolombia Timur, Hindia Barat, Venezuela Utara, dataran tinggi Venezuela, Brazil, Uruguay, Argentina Barat, Amazon, Pegunungan Andes, Kepulauan Galapagos, Gurun Atacama, hingga sekitar Samudra Pasifik. Jenis-jenis fauna di zona neotropik. Hewan alpaka. Binatang menyusui dengan ukuran lebih kecil dari lama, tidak difungsikan sebagai hewan pengangku tetapi diambil bulunya, seperti wol pada domba. Banyak ditemukan di Argentina bagian utara, Pegunungan Andes di Ekuador, Peru Selatan, Bolivia Utara, dan Chili Utara. Hewan kukang. Primata bertubuh kecil, berbadan kekal dan ekor sangat pendek. Memiliki pergerakan yang sangat lambat, aktivitas cenderung nokturnal. Memiliki gigitan berbisa untuk membuat jera pemangsanya. Hewan mamalia armadillo. Hewan ini memiliki presentral kecil yang memiliki perisai untuk menyembunyikan tubuhnya dari bahaya. Panjang normal hewan ini adalah 75 cm. Yang terbesar dari antara hewan ini mencapai 90 cm. Binatang ini merupakan binatang asli dari Amerika Selatan yang dapat hidup di berbagai lingkungan. Diantheantreater, binatang pemakan semut di padang rumput yang banyak. Rumah semutnya mencari semut atau rayap dengan kaki depannya, membakar rumah semut. Lidah panjangnya menangkap semut di dalam lubang. Famirebat, kelelawar menghisap darah hewan endemik asli Amerika Selatan, diketahui sering menyerang hewan ternak dan manusia. Gigitan tidak berbahaya bagi manusia namun meninggalkan tanda bekas gigitan di kulit korban. Belut listrik. Belut listrik adalah jenis ikan tawar yang dapat menghasilkan aliran listrik kuat. Ia bisa tumbuh hingga panjang 2,5 m dan berat 20 kg.
walaupun biasanya ukuran rata-ratanya adalah 1 m. Burung kolibri. Kolibri adalah burung kecil dengan panjang 6,4 cm dan berwarna cerah, yang sebagian besar hidup di Amerika Selatan, seperti di Chili, hutan Amazon, atau pegunungan Andes. Ada lebih dari 300 spesies burung kolibri di hutan Amazon, Amerika Selatan. Galapagos. Kura-kura Galapagos adalah kura-kura terbesar di dunia. Terdapat di Kepulauan Galapagos di Amerika Selatan. Panjang 1,5 meter dan beratnya bisa mencapai 300 kg. Dan umumnya bisa mencapai lebih dari 150 tahun. Piranha. Piranha adalah ikan yang hidup di sungai-sungai di Amerika Selatan, di danau dan sungai yang hangat dari Amerika Utara, dan di Kaftai Lake di Bangladesh. Biasanya memakan siput, ikan, hewan air, dan tumbuhan, biji, dan buah. Faktor yang mempengaruhi persebaran fauna. 1. Iklim. Suhu, kelembapan udara, angin, tingkat curah hujan, dan cahaya matahari. 2. Fisiografi. Faktor ini berkaitan dengan persebaran makhluk hidup adalah ketinggian tempat dan bentuk wilayah. 3. Edafik atau tanah. Kondisi tanah yang secara langsung berpengaruh terhadap tanaman adalah kesuburan. Tanah-tanah yang subur, seperti jenis tanah vulkanis dan andosol. 4. Biotik. Faktor biotik terdiri dari 3 komponen, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiganya memiliki peran tersendiri terhadap keberlangsungan flora dan fauna. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 4. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.